Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sudah sarapan semua ini kan? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Apria. Silakan Apria. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu ya daftar hadir kita. Yang pertama, Apria. Hadir, Bu. Lalu Edianto. Hadir, Bu. Venia. Hadir, Bu. Rani Simbolon. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Tidak ada yang absen. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Coba. Saya, Bu, tentang tes deskripsi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rani dulu. Kita kasih apresiasinya. Bagus ya Rani. Yang lainnya ini kemana ini? Kenapa tidak mengingat satu pun? Tidak menyimak ya ini semua. Oke, materi kita sekarang silakan on cam. Materi kita pada hari ini yaitu teks narasi. Ibu mau bertanya kepada kalian, apa itu teks narasi? Siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai tambahan. Saya, Bu. Silakan. Ya, Venia. Teks narasi itu adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis atau juga bisa perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Bagus sekali, kamu dapat nilai tambahan ya. Jadi bukan menambah jawaban dari kawan kita Venia, yaitu teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi juga, peristiwa itu bisa ditulis benar-benar terjadi secara fakta, bisa juga dengan khayalan. Dan teks narasi itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Contohnya teks narasi seperti cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Selanjutnya, siapa yang tahu ciri-ciri teks narasi? Saya, Bu Rani, Bu. Ya, silahkan Rani. Baik, Bu. Yang saya tahu ciri-ciri teks narasi itu yang pertama, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, terdapat peristiwa atau konflik. Dan yang keempat, ada unsur-unsur pembentuknya, Bu. Sekian dari saya, Bu. Bagus sekali Rani ya. Berikutnya, Pria tadi mau menjawab apa? Jawaban saya, Bu. Yang pertama itu rangkaian karangannya terdiri dari beberapa unsur penting dalam cerita, yakni tema, latar, alur tokoh, terus memiliki alur waktu, tempat, dan situasi, alurnya yang jelas di awal hingga akhir cerita. Begitu, Bu. Bagus sekali ya. Ibu akan mengulangi ciri-ciri teks narasi itu. Yang pertama, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif juga. Yang kedua itu, teks narasi itu memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir, supaya teksnya itu jelas itu diterima pembacanya ya anak-anak. Dan berikutnya juga terdapat suatu peristiwa maupun konflik, dan yang terakhir itu ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandangnya. Oke, bagus. Kalian sudah banyak mengerti ya tentang teks narasi. Berikutnya, unsur-unsur teks narasi itu apa aja sih? Coba, siapa yang mau menjawab? Saya, Saya, Bu. Bu Edianto. Oke, kita kasih dulu ya, Venia, karena kamu tadi sudah dapat nilai, jadi
Ibu kasih ke kawan kita Edi. Silahkan Edi. Unsur teks narasi ada 4. Yang pertama itu tema, yang kedua latar, yang ketiga penokohan, yang terakhir alur, Bu. Bagus sekali ya Edi. Siapa yang tahu apa itu tema? Kalau Ibu akan bertanya kepada Edi lagi. Edi, apa itu tema Edi? Menurut saya, Bu, kalau tema merupakan suatu gagasan, pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Itu aja, Bu, yang saya tahu. Oke, bagus, bagus. Kalau alur, apa itu Venia? Kalau menurut saya, Bu, alur itu runtutan peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara berurutan dan memiliki hubungan kausalitas antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain dalam cerita, Bu. Selanjutnya itu penokohan. Siapa yang tahu apa itu penokohan? Saya, Bu. Iya, apa itu? Kalau penokohan itu mengenai gambaran watak atau karakter tokoh-tokoh yang diceritakan dalam sebuah tulisan, Bu. Ya, bagus. Kalau menurut Apria, alur itu apa? Latar. Latar tadi ya. Apa itu latar? Kalau latar itu, Bu, tempat atau lingkungan sebuah peristiwa atau kejadian dalam tulisan yang berlangsung, Bu. Ya, bagus. Kalian sudah banyak memahaminya ya. Jadi, teks narasi itu kalau tidak ada unsur-unsur seperti tema, latar, penokohan, dan alur itu teks narasinya jadi tidak sempurna gitu. Jadi, teksnya tidak jelas lah gitu ceritanya ya. Lalu, Ibu rasa jam mata pelajaran kita sudah hampir berakhir ya anak-anak. Baiklah, Ibu akan mengasih tugas kepada kalian. Kalian buat satu teks narasi dan tentukan itu unsur-unsurnya. Dikumpul minggu depan ya pertemuan kita berikutnya, dan Ibu periksa minggu depan dan dikumpul di Google Classroom kita ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Nak Rani. Silakan, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, setelah selesai proses pembelajaran kita, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oh iya, Ibu hampir lupa untuk meng-screenshot bukti hadir kita. Baiklah, kepada Venia silahkan di-screenshot ya. Baik, Bu. Semua on cam ya. 1, 2, 3. Baik, Bu, sudah. Baik, terima kasih ya Venia. Sampai sini perjumpaan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Pagi, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu izin keluar dari Zoom ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Bu.